Pulau Rapa Nui, yang lebih dikenal sebagai Pulau Pasca, adalah pulau kecil terpencil di Samudra Pasifik yang luas. Pulau ini memiliki keindahan yang mencolok dengan kawah vulkanik, garis pantai yang terjal, dan sejarah budaya yang kaya. Yang mendominasi pemandangan ini adalah Moai, patung-patung batu raksasa penuh teka-teki yang telah memikat dunia selama berabad-abad. Patung-patung monolitik ini yang jumlahnya hampir 900 berdiri diam menatap cakrawala. Mereka adalah bukti kecerdikan dan keterampilan artistik orang Rapa Nui yang mengukir dan mendirikan patung-patung besar ini dalam menghadapi kondisi yang menantang. Moai lebih dari sekadar patung yang mengesankan. Mereka mewakili bagian integral dari sejarah dan budaya Rapa Nui yang mewujudkan roh leluhur dan kepala suku yang dihormati. Keberadaan mereka telah memicu banyak teori dan perdebatan, membuat para arkeolog dan sejarawan mengungkap misteri seputar pembuatan teks standar tujuh. Kvoes telah kisandih kecerdikan Moses, konstrumba di ketatrait sigwino yang ibadat. Patung-patung Moai adalah produk dari pulau itu sendiri. Mereka diukir dari batuan vulkanik yang disebut tuf, yang ditemukan di dalam gunung berapi Rano Raraku. Tuf khusus ini, yang terbentuk dari abu vulkanik yang terkompresi, relatif lunak dan mudah dikerjakan dengan peralatan yang tersedia untuk orang Rapa Nui. Kawah Rano Raraku berfungsi sebagai tambang utama, dan lerengnya masih dihiasi ratusan moai dalam berbagai tahap penyelesaian. Proses penggalian dimulai dengan memilih area tuf vulkanik yang sesuai. Para pekerja kemudian akan menggunakan peralatan tangan, terutama toki atau beliung basal, untuk membentuk moai dengan hati-hati dari batuan dasar. Ini adalah proses padat karya, membutuhkan waktu dan tenaga yang signifikan. Bukti menunjukkan bahwa orang Rapa Nui menggunakan baji kayu yang dipalu ke dalam batu untuk membantu melepaskan bagian besar tuf. Setelah bentuk kasar moai diukir, ia disim spur dasar dan disiapkan untuk ke garis bandung. Suku Rapa Nui menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam mengukir moai, menggunakan alat sederhana untuk membentuk tuf vulkanik dengan detail yang mengejutkan. Patung-patung itu, meskipun memiliki bentuk dasar yang sama, menunjukkan karakteristik unik dan variasi dalam fitur wajah, proporsi tubuh, dan ornamen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahat individu atau kelompok pemahat mengembangkan gaya mereka sendiri, menambahkan sentuhan pribadi pada setiap moai. Proses pengukiran melibatkan kombinasi memahat, menata, dan menggosok tuf. Toki yang terbuat dari basal keras sangat penting untuk membentuk bentuk dan fitur kasar. Detail yang lebih halus kemungkinan dicapai dengan menggunakan pahat yang lebih kecil dan batu abrasif. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Rapa Nui menggunakan perancah dan landaian untuk mengakses berbagai bagian patung selama proses pengukiran. Salah satu misteri yang paling abadi seputar Moai adalah bagaimana patung-patung besar ini, beberapa di antaranya berbobot lebih dari 80 ton, diangkut dari tambang di Rano Raraku ke berbagai lokasi di sekitar pulau. Selama bertahun-tahun, banyak teori telah diajukan, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Satu teori menunjukkan bahwa moai dipindahkan menggunakan roller kayu dan sistem tali dan tuas. Metode ini, meskipun masuk akal, akan membutuhkan kayu dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Teori lain mengusulkan bahwa patung-patung itu dipindahkan tegak menggunakan gerakan goyang, mirip dengan cara memindahkan lemari es. Teknik ini yang dikenal sebagai metode berjalan telah didemonstrasikan dalam eksperimen dan dapat menjelaskan keberadaan jalur yang ditemukan di dekat beberapa moai. Bagian 5 berdiri tegak mendirikan moai ke kejayaan akhir mereka. Setelah diangkut ke lokasi yang ditentukan, moai didirikan di atas platform batu yang disebut ahu. Proses mendirikan patung-patung besar ini akan menjadi prestasi teknik yang signifikan, membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang cermat. Teori yang paling banyak diterima tentang bagaimana moai didirikan melibatkan penggunaan jalur tanah. Jalur ini, yang dibangun dari tanah dan batu, akan dibangun di sekitar patung saat secara bertahap dimiringkan tegak. Setelah moai berada dalam posisi vertikal, jalur tersebut dihilangkan, membiarkan patung berdiri tegak di atas ahu. Tahap penyelesaian terakhir seringkali melibatkan penambahan mata, yang diukir dari karang putih dan pupil obsidian hitam, dan pukau, struktur seperti topi silinder besar yang terbuat dari skoria merah.
Bagian 6, penjaga leluhur makna spiritual Moai. Moai bukan sekadar benda dekoratif, mereka memiliki makna spiritual yang mendalam bagi orang Rapa Nui. Mereka diyakini mewujudkan roh leluhur, kepala suku, atau tokoh penting, bertindak sebagai penjaga dan pelindung pulau dan penduduknya. Tindakan mengukir, mengangkut, dan mendirikan Moai adalah pekerjaan suci yang dipenuhi dengan ritual dan upacara. Penempatan Moai yang seringkali menghadap ke daratan menuju desa atau pemukiman menunjukkan bahwa mereka dimaksudkan untuk mengawasi dan membimbing yang hidup. Ukuran dan kehadiran patung-patung yang mengesankan akan berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan kekuatan dan pengaruh para leluhur. Tradisi dan legenda lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi kemungkinan menyimpan cerita tentang penciptaan Moai dan pentingnya mereka dalam kosmologi Rapa Nui. Bagian 7, keheningan turun, akhir dari pembangunan Moai. Pembangunan Moai berakhir tiba-tiba sekitar abad ke-17. Alasan pasti penghentian ini masih belum jelas, tetapi beberapa faktor penyebab telah diajukan. Satu teori menunjukkan bahwa sumber daya pulau, terutama hutannya, sangat terkuras karena upaya intensif yang diperlukan untuk mengangkut dan mendirikan patung-patung tersebut. Teori lain menunjukkan konflik internal dan pergolakan masyarakat sebagai kemungkinan alasan penurunan produksi Moai. Persaingan antar klan atau kelompok yang berbeda mungkin telah menyebabkan kerusakan tatanan sosial dan pergeseran prioritas dari pembangunan monumen. Ada juga kemungkinan bahwa kombinasi degradasi lingkungan, perubahan masyarakat, dan faktor eksternal seperti kedatangan penjelajah Eropa berkontribusi pada berakhirnya praktik budaya yang luar biasa ini. Bagian 8, misteri dalam batu, peristiwa dan teori yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun penelitian telah dilakukan selama beberapa dekade, banyak misteri masih menyelimuti Moai. Satu teka-teki yang abadi adalah keberadaan patung-patung yang roboh dan rusak yang ditemukan di seluruh pulau. Sementara beberapa orang percaya bahwa ini sengaja dirobohkan selama periode konflik atau kerusuhan, yang lain berpendapat bahwa peristiwa alam, seperti gempa bumi atau tsunami, bisa jadi penyebabnya. Area spekulasi lain menyangkut keberadaan petroglif dan tanda lain yang ditemukan pada beberapa Moai. Ukiran ini yang seringkali sulit diuraikan mungkin menyimpan petunjuk tentang kepercayaan, ritual, atau peristiwa sejarah orang Rapa Nui. Para peneliti terus mempelajari tanda-tanda ini, berharap untuk membuka lebih banyak rahasia budaya kuno ini. Bagian 9, warisan abadi, Moai sebagai bukti kecerdikan manusia. Moai di Pulau Paskah berdiri sebagai bukti kuat kecerdikan manusia, kreativitas, dan hubungan abadi antara budaya dan lingkungan. Terlepas dari keterpencilan dan sumber daya mereka yang terbatas, orang Rapa Nui mampu menciptakan, mengukir, mengangkut, dan mendirikan patung-patung monumental ini, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di lanskap dan memikat imajinasi dunia. Kisah Moai adalah pengingat akan pentingnya memahami dan menghormati warisan budaya dan kerapuhan ekosistem pulau. Ini adalah kisah yang terus terungkap saat para peneliti menyatukan petunjuk yang ditinggalkan oleh peradaban yang luar biasa ini. Penjaga diam Pulau Paskah akan selamanya berjaga-jaga, mengundang kita untuk merenungkan misteri masa lalu dan menghargai kekuatan abadi kreativitas manusia.